Oke sob, motor bareng istri kali ini kita ke Citorek lagi nih. Ini udah kali keberapa ya sayang? Keempat atau ketiga sih? Oh ketiga. Yang pertama kita kan lewat Parung Panjang. Nah itu kesiangan tuh nyampe jam 9. Yang kedua kita pas tuh tahun lalu ya. Nah ini yang ketiga kalinya nih. Kita berangkat dari rumah habis sahur nih jam 4 ya. Estimasi perjalanan 3 jam dengan waktu tempuh 113 km sob. Kita posisi sekarang lagi di Jalan Raya Parung Bogor nih. Jam 4 pagi kondisi jalan masih lumayan rame nih. Waduh bang. Aduh. Sorry nggak kelihatan. Bayang aja emang kalau di tengah jalan. Kalau mau kiri aja sekalian. Kalau mau ke kanan aja nih. Jalan Parung Bogor kayak gini emang jalan tengahnya. Kita belum isi bensin nih, Be. Bensin aku udah ketip ini. Ih, kebiasaan. Lupa. Kita isi bensin di depan Telaga Kauripan aja. Bensin sudah terisi, perjalanan kita lanjut. Posisi kita sekarang sedang di pertigaan Salabenda. Kita melewati Atang Sanjaya, Dramaga, Ciampea, Lewiliang, Jasinga. Sampai nanti kita tembus di Cipanas, baru deh kita ambil jalan ke arah Citoreknya. Dari teman-teman yang nonton video ini, kira-kira ada nggak ya daerah yang kita lewatin? Absen dong di kolom komentar. Oke sob, kita masih di Jalan Atang Sanjaya. Nanti kita sambung lagi pas di Dramaga. Gak pakai esen dia. Kamu tahu nggak Bogor tuh dijuluki kota sejuta angkot? Emang iya? Iya beneran, karena Bogor jadi populasi angkot terbanyak dia. Berapa ya? 7 ribuan deh kalau nggak salah. Jadi itu salah satu terbanyak di Jawa Barat. Kalau nomor 2-nya aku lupa deh, Ciamis kayaknya. Ya kalau Kauripan emang lebih dekat, cuma kan kalau kondisi malam kayak gini, lewat sini juga jalannya lancar. Lagian kalau lewat Kauripan malam gini mau gelap banget kali. Jaraknya sih lebih cepet, tapi waktu tempuh belum tentu lebih cepet sih, Beb. Oke sob, kita sudah masuk ke wilayah Ciampea nih. Untuk lalu lintas di sini masih lumayan ramai nih. Banyak mobil pickup dan motor yang ke pasar. Kita sudah tiba di Pasar Lewiliang. Azan subuh udah berkumandang nih. Kita cari masjid dulu ya, Beb. Yang paling dekat dari sini aja. Oke sob, kita tiba di masjid daerah Lewiliang sekitar jam 4 lewat 50 menit. Kita mau subuhan dulu nih. Oke, kita baru beres sholat subuh nih di daerah Lewiliang. Jam 5 lewat 10 menit ya sekarang ya. Perjalanan kita tinggal 2 jam lagi nih. Mudah-mudahan pemandangannya masih bagus sana. Kita agak kesiangan sini. Kalau akses jalan karena bulan puasa ini relatif ramai di sana. Oke, semangat. Setelah sholat subuh perjalanan kita lanjut jam 4 lewat 15 menit. Buat teman-teman yang ada rencana mau pergi ke Citorek dari Depok dan sekitar ya, kalau cek di map biasanya diarahin ke beberapa jalur. Yang pertama lewat Parung Panjang, yang kedua lewat jalan yang kita lewatin ini, dan yang ketiga lewat jalan alternatif yang melewati daerah Cileksa kalau nggak salah. Untuk lebih aman sih mapnya dititikin dulu nih teman-teman di alun-alun Gor Jasinga, supaya teman-teman nggak diarahin lewat jalan alternatif ya. Soalnya itu kayak melewati pegunungan gitu, minim penerangan, dan jalannya juga beberapa titik masih rusak parah. Udah paling bener lewat jalan raya aja, lewati Jasinga sampai nanti kita tembus di Cipanas. Nah ini menurut kita jalan yang paling bagus dan relatif ramai sob. Nah ini alun-alun Jasinga teman-teman. Kalau kalian dari arah Dramaga atau Ciampea, titikin dulu deh ke sini mapnya ya. Karena ada 2 jalur nih. Yang pertama tuh kayak ngebelah gunung gitu, jalan kecil, jalannya rusak. Nah kalau ini lewat jalan raya, nanti kita tembus sampai Cipanas. Ini alun-alun Jasinga ya. Nanti teman-teman titikin dulu ke alun-alun Jasinga biar nggak diarahin Gmap ke jalan yang kecil dan jalan alternatif. Oke?
Setelah melewati alun-alun Gorjasinga, perjalanan kita lanjut. Sekarang jam 5:54 menit. Langit terlihat mendung nih sob. Semoga gak turun hujan dulu nih, karena lautan awan bisa kita nikmati ketika cuaca cerah. Sebetulnya gak harus subuh sampai sana. Kalau cuaca cerah jam 8 pun kita masih kebagian awan-awannya. Makanya motor ke Citorek kali ini kita gak terlalu malam berangkatnya, biar masuk ke kawasan hutan udah terang sob. Jadi selain lebih aman, kita bisa menikmati pemandangannya. Biasanya banyak nanyain, bang kalau ke Citorek jalannya jam berapa? Kalau itu sih kita nggak bisa pastiin ya, karena jarak dari rumah kita atau rumah teman-teman ke Citorek kan berbeda tuh. Kalau kita kan di Depok, apa misalnya teman-teman di Bekasi, di Cikarang, kan pasti jarak tempuhnya berbeda. Jadi kita fokus ke waktu sampai di tujuannya aja. Kalau bisa kita jam 6 atau jam 7 pagi sudah sampai di lokasi sob. Tinggal teman-teman cek aja waktu tempuh dari rumah ke Citorek kira-kira berapa jam. Di Google Maps cukup akurat kok. Nanti tinggal ditambahin aja waktu istirahatnya. Contoh estimasi waktu tempuh di Google Maps dari rumah teman-teman ke Citorek misalnya 4 jam. Tinggal ditambah waktu istirahat misalnya 30 menit. Jadi total kan 4 jam 30 menit. Kalau teman-teman berangkat jam 2 berarti sampai di setengah 7 pagi tuh. Dan kalau bisa buat pertama kali minimal 2 motor lah. Karena kalau sudah masuk daerah Jasinga arah Cipanas itu minim penerangan dan jalannya relatif sepi dibanding dari Dramaga ke Lewiliang. Misi Pak. Oke sob, kita sudah melewati pertigaan yang dari Cipanas ke arah Citorek ya nih. Tadi sempat mendung di sana, tapi sekarang kayaknya ada agak-agak cerah nih. Iya, bener waktu itu kan kita tahun kemarin ke sini, ini jalannya baru diaspal sayang. Sekarang ya udah bagus. Nah, di depan sana nah yang waktu itu ada apa? Ada dosernya. Mudah-mudahan udah bagus nih sampai jembatan Ciberang. Ih, banyak yang lari pagi nih. Bulan puasa gini nih. Gak apa-apa lah, asal jangan perang sarung aja. Ih, enak banget aspalnya bagus. Pagi-pagi seger banget. Jalan alternatif tadi kita maksud tembusannya ada di kiri tadi sob. Nah sebentar lagi kita melewati lereng Cibolang. Tempat itu asik sih sebenarnya buat ngopi-ngopi. Tapi karena sekarang bulan puasa, kita lanjut aja perjalanan sampai negeri di atas awan, Citorek. Ini kondisi jalannya masih sama ya. Kerusakannya medium lah. Tuh, awas ayam-ayam. Nah ini lereng Cibolang. Sampai sini pemandangan gunungnya udah mulai bagus banget ya. Tuh agak mendung sih, khawatir hujan nih. Ya semoga aja lah. Nah ini lereng Cibolang. Ini ada apa aja sih buat foto-foto doang ya? Atau ngopi atau ada kolam renang sih? Oke, kita udah sampai nih di jembatan Ciberang. Perjalanan dari sini nggak lama lagi, cuman udah siang banget. Sekarang jam 6:17. Kayaknya kita nyampe di atas sekitar jam 7-an lah. Ya, lanjut kita gas lagi. Oke sob, setelah melewati jembatan Ciberang, perjalanan kita tinggal sedikit lagi nih. Mulai dari sini perjalanan motoran makin seru sob, karena trek yang kita lalui itu variatif banget. Mulai dari turunannya yang panjang, tanjakannya yang panjang dan cukup terjal. Buat teman-teman yang kesini pastiin kondisi motor dalam keadaan sehat. Apalagi bagian kaki-kaki seperti ban dan sistem pengereman ya, karena kalau kita pulang itu full turunan tuh. Nah ini di sebelah kanan sebenarnya ada curug sob, cuma emang kecil sih airnya. Akses jalan ini cukup bagus ya, betonnya juga masih bagus. Cuma ada beberapa titik yang kerusakannya medium dan itu masih oke lah. Banyak juga jalan yang tahun lalu kita lewatin rusak, sekarang aspalnya sudah baru. Sampai kita dipertemukan dengan jalan yang Desember lalu terjadi longsor sob. Jalan ini longsor terjadi pada bulan Desember tahun 2024 lalu. Kalau kita lihat jalannya terputus nih. Akses jalan sebenarnya tuh ada di sebelah kanan. Kalau kita lihat sebelah kiri agak ngeri juga ya, apalagi kalau kita lewatin pas hujan deras. Belum ada pondasi batu atau semacamnya. Kepotong ya. Jalan kepotong ya. Sekarang jadi ke sana.
Kabut mulai menghampiri, berarti sebentar lagi kita sampai sob. Akhirnya kita tiba di Gapura Kasepuhan Citorek. Sekarang jam 6:44. Citorek buat kita jadi salah satu obat penawar rasa rindu ketika kita belum bisa motoran jauh dulu. Karena jaraknya nggak begitu jauh dari rumah, sekitar 3 jam sudah sampai. Tapi kita bisa mendapatkan pengalaman yang beragam. Suasana pedesaannya masih syahdu banget di sini. Nah, kalau kalian ketemu gubuk-gubuk di pinggir jalan, itu bukan bobok kabir, itu lumbung padi yang tersusun rapi di pinggir jalan. Keberadaan sawah di tempat ini cukup dominan mewarnai lingkungan. Wilayah adat Kasepuhan Citorek juga dilintasi aliran sungai yang cukup besar. Keberadaan sungai tak hanya menambah nuansa indah dan sejuk, melainkan memberi banyak manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat Citorek. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dilakukan secara arif sehingga tatanan ekologinya relatif terjaga dengan baik. Akhirnya kita tiba di negeri di atas awan Citorek jam 7:01. Oke, tadi kita sampai di sini sekitar jam 7 pagi. Perjalanan tadi dari rumah jam 4 ya, nyampe sesuai lah jam 3 jam. Jadi perjalanan 3 jam, kiranya nyampe sini tuh sempat gerimis juga dari di jalan sob. Ternyata nyampe sini, waduh luar biasa sih. Pemandangannya kita masih kebagian awan-awannya nih. Oke sob, sampai di sini perjalanan motoran bareng istri dari Depok ke negeri di atas awan Citorek. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman kalian yang mau kesini juga. Oke sob, salam dari kita berdua, dan kapan nih ajak pasangan kalian motoran kesini juga.